Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Irton SE MSI dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini kami akan mengangkat materi mengenai sejarah kebangkitan nasional. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Rastra Ardiansyah Pora, yang kedua Bagus Budi Satoto, yang ketiga Muhammad Dafa Siddiq, yang keempat Ahmad Fadilah Pernata, dan yang kelima adalah Sadam Akbari Hasibuan. Berikut ini adalah peta materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal kebangkitan nasional. Yang kedua ada organisasi pergerakan nasional, dan yang ketiga ada Sumpah Pemuda. Kita masuki materi yang pertama, yaitu faktor internal dan eksternal kebangkitan nasional. A. Faktor internal. Faktor yang pertama, kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Sebelum kedatangan bangsa Barat, di Indonesia sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Faktor internal yang kedua adalah penderitaan rakyat akibat politik drainase atau pengerukan kekayaan. Politik drainase ini itu mencapai puncaknya ketika diterapkan sistem tanah paksa yang dilanjutkan dengan sistem ekonomi liberal. Faktor internal yang ketiga, adanya diskriminasi rasial. Diskriminasi menjadi hal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam kehidupan sosial pada awal abad ke-20. Dalam bidang pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia bagi kaum pribumi. Faktor internal yang keempat, munculnya golongan terpelajar. Adanya politik etis, maka pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Melalui penguasaan bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah modern, mereka dapat mempelajari berbagai ide-ide dan paham-paham baru yang berkembang di Barat, seperti ide tentang HAM, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Jepang meraih kemenangan dalam Perang Rusia dan Jepang yang berlangsung dari tahun 1904 hingga tahun 1905. Kemenangan Jepang ini berhasil menggambarkan dunia. Bangsa kulit putih yang selama ini kuat ternyata dapat dikalahkan oleh kulit berwarna. Kemenangan Jepang tersebut menumbuhkan kesadaran bangsa-bangsa Asia dan bangsa-bangsa Afrika untuk melawan penjajah terhadap kulit putih. Faktor eksternal yang kedua, masuknya paham-paham baru. Paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, tumbuh setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Hubungan antara negara-negara di Asia dan negara-negara di Eropa menyebabkan paham-paham tersebut menyebar dari Eropa ke Asia, termasuk ke negara Indonesia. Pembukaan terusan Suez membuat hubungan Asia dan Eropa semakin intensif. Paham-paham baru tersebut membangkitkan semangat nasionalisme bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia. Faktor eksternal yang ketiga, kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Kebangkitan nasional bangsa-bangsa Asia dan Afrika memberikan dorongan kepada Indonesia untuk bangkit melawan penjajah. Beberapa negara yang lebih dahulu berjuang menentang dominasi bangsa Barat, sehingga mendorong lahirnya nasionalisme Indonesia adalah A. Pemberontakan rakyat Filipina terhadap penjajahan Spanyol. B. Pemberontakan Boxer di Cina tahun 1899 melawan kesewenang-wenangan bangsa Barat. C. Nasionalisme Turki dengan tokohnya Mustafa Kemal Pasha yang berhasil membangkitkan negaranya menjadi negara yang modern. Dan D. Kebangkitan nasionalisme negara India dengan tokohnya Mahatma Gandhi. Organisasi Pergerakan Nasional. Budi Utomo.
Sejarah Budi Utomo merupakan organisasi mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Indich Artsen. Organisasi ini memiliki peran penting dalam pendirian karakter bangsa Indonesia. Bahkan tanggal lahir Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo Suraji Tirtonegoro, Gunawan Mangkokusumo, dan lainnya pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian tak lepas pula dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang seorang alumni Stovia. Pada suatu ketika terjadi pertemuan antara Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Dr. Wahidin mencetus ide untuk mencerdaskan bangsa melalui student funds atau pembentukan dan pengumpulan dana pendidikan agar generasi muda menjadi lebih cerdas dan tidak mudah diadu oleh bangsa lain. Gagasan tersebut disambut hangat oleh Budi Utomo dan kawan-kawan yang lainnya, sehingga terjadilah serangkaian diskusi di antara R. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Sulaiman Angka Projosedirjo, M. Suwarno, Muhammad Saleh, dan R.M. Gumbrek. Kesembilan orang inilah yang kemudian dikenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo. Tujuan pendirian organisasi Budi Utomo adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908, terbentuklah tujuan utama Budi Utomo, yaitu menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus organisasi Budi Utomo kemudian adalah pengembangan generasi muda di bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Sebagai tambahan informasi, Budi Utomo melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi, antara lain memajukan pengajaran, mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan, memajukan teknik dan industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Anggota Budi Utomo. Awalnya jumlah anggota terbatas, hanya penduduk Jawa dan Madura. Namun akhirnya Budi Utomo meluaskan sampai ke Bali. Keanggotaan Budi Utomo tidak melihat keturunan, kelamin ataupun agama, sehingga mempermudah generasi pada masa itu untuk bergabung. Setelah diadakan kongres pertama di Yogyakarta pada Oktober 1908, dalam waktu 5 bulan, keanggotaan Budi Utomo bertambah menjadi 1.200 anggota. Pada kongres pertama Budi Utomo tersebut terpilih Utomo sebagai presiden pertama Budi Utomo. Sejak saat itu, banyak anggota baru Budi Utomo berasal dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial. Sarekat Islam. Sejarah Sarekat Islam. Awalnya, Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang didirikan di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan beranggotakan para saudagar Islam. Pendiri organisasi dagang ini adalah Haji Saman Hudi. Tujuan awal Sarekat Dagang Islam adalah untuk menyatukan para saudagar Muslim pribumi, terutama pengusaha batik agar dapat bersaing dengan para saudagar keturunan Tionghoa. Pada tahun 1912, Cokroaminoto yang dipilih sebagai petingginya dan mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Tujuan perubahan nama tersebut adalah agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Apabila dilihat dari anggaran dasarnya, tujuan Sarekat Islam diantaranya yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam usahanya, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat kenaikan derajat rakyat, memperbaiki berbagai pendapat yang keliru tentang Islam, hidup berdasarkan perintah agama.
Serikat Islam dan Kebangkitan Pergerakan Modern Indonesia. Serikat Islam tidak sebatas pergerakan Islam, melainkan pergerakan nasional yang terbuka. Terbukti, Serikat Islam mewadahi berbagai latar belakang ideologi, termasuk bergabungnya beberapa anggota yang berideologi radikal, seperti Semaun, Darsono, dan Alimin, yang kemudian dikenal sebagai Serikat Islam Merah. Sebagai bapak pergerakan nasional Rumah HOS, Cokro-Minoto di Gang Peneleh 7 Surabaya menjadi tempat indekos bagi tokoh-tokoh pergerakan. Di sanalah tempat diskusi politik dan kebangsaan lintas ideologi. 3 orang tokoh pergerakan yang berguru dan indekos di Rumah HOS Cokro-Aminoto adalah Insinyur Soekarno, Kartosuwiryo, dan Semaun. Ketiganya dikenal lantaran banyak memberikan warna bagi perjalanan pergerakan nasional. Bung Karno kemudian hijrah ke Bandung dan mendirikan Partai Nasional yang menjadi cikal bakal lahirnya PNI. Semaun dan kawan-kawannya kemudian mendirikan Partai Komunis Hindia Belanda pada tahun 1920 dan tidak lama berselang berubah menjadi Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Semaun. Sementara Kartosuwiryo kemudian dikenal sebagai tokoh Islam yang berpengaruh luas dan sempat memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Ijtihadi Party. Ijtihadi Party terbentuknya Ijtihadi Party merupakan gagasan utama dari Dweck Dekker. Dweck Dekker bukanlah keturunan asli Indonesia, sehingga ia pun beberapa kali mengalami diskriminasi dari orang Belanda murni. Salah satunya orang Indo atau disebut Hindia Belanda. Tidak dapat menduduki posisi kunci pemerintahan karena tingkat pendidikannya. Dari kejadian tersebut, Dweck Dekker memiliki ide untuk mencetuskan Ijtihadi Bond, sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Namun organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat. Pada tahun 1912, Dweck Dekker mengajak Cipto Mangkukusumo dan Swadiningrat atau disebut Ki Hajar Dewantara mendirikan partai sendiri bernama Ijtihadi Party. Cipto dan Swadi sendiri merupakan 2 tokoh yang berasal asli dari Indonesia atau disebut pribumi. Tujuan dari berdirinya Ijtihadi Party sendiri adalah menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Program kerja Ijtihadi Party untuk menimbulkan adanya kerjasama antara masyarakat dan Hindia Belanda, Ijtihadi Party memiliki beberapa program kerja, yaitu pertama, menyerap cita-cita nasional Hindia. Kedua, memberantas kesombongan sosial dan pergaulan baik dalam bidang pemerintahan maupun masyarakat. Memberantas berbagai usaha dan mengakibatkan kebencian antar agama. Membesarkan pro-Hindia di pemerintah. Keempat, mendapat hak bagi semua orang di Hindia. Kelima, mengajarkan harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi bagi mereka yang lemah. Penolakan Ijtihadi Party terhadap Belanda. Setelah terbentuknya Ijtihadi Party, mereka pun mencoba untuk mendaftarkan status badan hukum ke pemerintah Hindia Belanda. Namun upaya tersebut ditolak pada tanggal 11 Maret 1913 oleh Gubernur Jenderal yang disebut sebagai wakil pemerintah Belanda. Alasan penolakan ini adalah karena organisasi Ijtihadi Party saat itu dianggap oleh Belanda sebagai kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak untuk menantang pemerintah kolonial Belanda.
akhirnya organisasi ini tidak dapat terbentuk. Pada tanggal 13 Juli 1913, tulisan Suwardi Diningrat atau disebut Ki Hajar Dewantara yang berjudul As It in the Slender Was, yang artinya andaikan aku seorang Belanda, dimuat dari surat kabar The Empress. Berikut ini kutipan yang ditulis sarkas tersebut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikirannya itu, bukan saja tidak adil, tetapi tidak pantas untuk menyuruh Islander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perusahaan dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Islander harusnya ikut mengongsi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan pun sebagainya. Dengan terbitkan tulisan tersebut, Suwardi Diningrat kemudian ditangkap oleh Belanda sebagai tangkapan terhadap penangkapan tersebut. Sahabat Suwardi, yaitu Dr. Andes Cipto Mangkusumo, menulis Cards of Friends atau disebut kekuatan atau ketakutan, yang berisi tentang ketakutan yang ditebarkan oleh pemerintah Belanda. Namun semangat dan pemahaman nasionalisme yang dimulai tetap melekat pada para anggota yang dulu tergabung dalam Institute Party yang mengikuti organisasi lain dan tetap menjalankan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda. Pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda. Sumpah Pemuda kita kenal sebagai hasil dari Kongres Pemuda. Kongres Pemuda adalah sebuah kongres nasional yang digelar sebanyak 2 kali di Jakarta. Kongres pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Saat kongres pertama, para peserta sepertinya belum terpikir akan ide tentang Sumpah Pemuda. Salah satu alasannya mungkin adalah karena waktu itu para pesertanya masih memiliki rasa kedaerahannya masing-masing. Kongres pertama akhirnya melahirkan Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, atau bisa disingkat dengan PPPI. Tujuan dari Kongres pertama itu adalah untuk memperkuat kesatuan dan persatuan para pemuda dalam melawan penjajah. Kongres Pemuda kedua diadakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenleng, Bonn atau disingkat dengan KJB, Lapangan Banteng. Kali ini Kongres dipecah menjadi 3 kali rapat. Pada rapat pertama, Soegondo selaku pimpinan Kongres berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa,
hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pada hari Minggu, 8 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop, membahas masalah tentang pendidikan. Pembicaranya adalah Puer Nomo Woylan dan Sarmudi Mangun Sarkoro. Mereka berdua berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga alias yang terakhir digelar di gedung Indonich Klub Hois Karamat. Saat itu, Suenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal-hal tersebut yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres berakhir, Muhammad Yamin memberikan secari kertas kepada Soegondo, seraya berbisik, "Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie." Artinya, saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan kongres ini. Soegondo pun menyetujuinya, dan secari kertas ini diedarkan kepada para peserta kongres lainnya. Setelah itu, barulah Yamin menjelaskan secara detail apa maksud dari hal yang dia tulis di secari kertas itu. Isinya adalah 3 poin yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Saat itu, namanya masih Ikrar Pemuda. Setelah kongres selesai, namanya pun diubah oleh Yamin menjadi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pendorong semangat juang bagi seluruh bangsa Indonesia. 2. Sebagai pengingat untuk memaknai rasa cinta terhadap tanah air. 3. Menekankan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghargai perbedaan yang ada di antara sesama bangsa Indonesia. 4. Menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia didapatkan bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan yang melibatkan pengorbanan nyawa dan harta benda rakyat. Begitupun dengan makna Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda pun juga menyumbang semangat persatuan pada gerakan kemerdekaan sebagai cerminan rasa cinta pemuda-pemudi pada bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kata-kata yang silap atau sekiranya menyinggung, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.